Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 1 ayat 35-51. Tema kita, dijumpai dan dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah. Narasumber kita kali ini ada Bapak Pendeta Dhani Purnama. Halo Pak, apa kabar? Halo Bu Tika, ini kabar hampir baik nih. akhir 2 tahun ya Pak, nggak Iya, digulik 2 ya Pak tahun ya. Ya, terima kasih sekali sudah bersedia kembali menjadi narasumber Ngulik Terima Alkitab. kasih sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Dhani Purnama adalah Sekum BPMS GKI. Kita berterima kasih beliau meluangkan waktu di tengah-tengah segala kesibukan pelayanan beliau. Program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, dengan senang hati kami ajak berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa, kita akan mengawali ulikan kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Dhani Purnama. Silakan Bapak. Baik, mari sahabat YKB kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena saat ini kami kembali mendapat kesempatan untuk mendalami Alkitab sebagai firman Tuhan. Kami bersyukur kami mendapat kesempatan untuk belajar dari apa yang sudah pernah terjadi dan Tuhan firmankan kepada kami. Dan biarlah saat ini Roh Kudus menuntun kami sehingga apa yang kami perbincangkan, apa yang kami percakapkan, dan apa yang kami diskusikan itu mendatangkan kebaikan, pembelajaran buat kami yang hidup di masa kini. Kami menyerahkan acara kami di dalam tangan pimpinan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membacakan Yohanes pasal 1 ayat 35-51 dari studio. Silakan juga para sahabat dengan Alkitab masing-masing. Yohanes 1 ayat 35-51 demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia."
Demikian yang menjadi teks yang akan kita ulik dalam kesempatan ini. Saya langsung ke Pak Pendeta Dhani yang menjadi narasumber kita. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul murid-murid yang pertama, Yesus yang pertama, Pak. Ya. Nah, ketika membaca ini saya mengingat begini, Pak. Banyak orang, ya saya belum observasi, tapi artinya ini lebih dari 2 atau 3 orang begitu, senang disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, punya relasi dekat dengan Tuhan. Paling tidak di negara kita Indonesia, kita akrab lah ya, orang senang kalau disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, begitu, orang yang saleh seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan untuk membuka ngulik kita kali ini, apa yang menjadi ukuran atau standar untuk menyebutkan bahwa seseorang ini dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang baik atau dekat dengan Tuhan? Normalnya mungkin begitu ya. Tadi di awal saya mengatakan sudah cukup lama Pak Dhani tidak datang di Ngulik Alkitab menjadi narasumber, tapi kali ini paling tidak kita berjumpa, bercakap-cakap sehingga saya mengenal Bapak. Nah, apa ukurannya kalau orang juga kita sebut, oh ini orang dekat dengan Tuhan? Gimana Pak? Iya, baik Bu Tika. Memang ukuran seorang dekat dengan Tuhan itu jadi macam-macam, gitu ya. Lalu sangat subjektif. Ya. Tapi saya mengawali begini, siapa sih di antara kita yang memang pernah bertemu secara langsung, muka dengan muka dengan Tuhan Yesus? Ya. Adakah yang pernah berjumpa langsung misalnya dengan Tuhan Yesus dan melihatnya dengan mata jasmani kita sendiri? Kita bersama miliaran orang Kristen di sepanjang sejarah ya. Termasuk dalam kelompok orang yang tidak seberuntung para murid pertama. Ya. Tidak seberuntung Petrus, Andreas, tadi yang disebut Filipus, Nathanael. Bahkan Thomas. Ya, kita tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah menatap wajahnya secara langsung, melihat mujizat yang dilakukannya. Dengar suaranya ya. Dengar suaranya. Ya, kita juga tidak seberuntung Paulus yang lebih kemudian kan, ya, yang dijumpai Tuhan lewat perjumpaan yang ajaib juga ya. Di suatu perjalanan dalam perjalanan menuju Damsyik. Ya. Atau kita juga tidak seberuntung kalau tarik lagi ke perjanjian lama Samuel yang mendengar audible ya, memanggil dia audible ya, yang berjumpa dengan Tuhan lewat suara yang ia dengar memanggil namanya. Kita mungkin nggak seberuntung mereka. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk kemudian merasakan kedekatan dengan Tuhan. Merasakan pengalaman akan hadirnya Tuhan. Dan dari situ kemudian kita mengalami percaya dan beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya ini bukan masalah kita yang mendekat kepada Tuhan, tetapi ini teologi kita ya, pemahaman kita bahwa Tuhanlah yang kemudian menghampiri kita, mendekat kepada kita, dan Tuhan menjumpai kita itu dengan cara yang unik, yang berbeda-beda satu sama lain, tidak sama. Ya. Mungkin, entah Bu Tika yang mana nih ya, sebagian berjumpa dengan Tuhan, merasa tersentuh lewat khotbah yang pernah dia dengar. Biasanya orang bilang, di KPI tertentu saya merasa itu perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Ada. Mungkin ada yang berjumpa dengan Tuhan lewat retreat. Camp remaja kah, waktu masa remaja ya. Di situ merasa tersentuh dan mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Yang lain punya pengalaman yang berbeda lagi. Saya dijumpai dengan Tuhan justru lewat sesama yang Tuhan utus di tengah saya sedang dalam kondisi paling terpuruk misalnya. Waduh, kasih Tuhan begitu menyentuh saya dan itu saya merasakan kedekatan dengan Tuhan. Jadi banyak. Ada yang lewat peristiwa biasa-biasa saja, tapi ada juga yang lewat peristiwa yang luar biasa. Spektakuler. Ya. Di situ memang Tuhan memberi kesempatan dirinya untuk dikenal. Nah, dia menjumpai kita. Ya. Oke, jadi penjelasan Bapak membuat saya semacam menarik sedikit kesimpulan bahwa kita tidak perlu berkecil hati begitu ya, bahwa kita tidak mengalami perjumpaan seperti Petrus, Filipus, Nathanael, Paulus, dan Samuel begitu. Setiap orang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengannya begitu. Betul. Nah, hal lainnya adalah gini Pak, kita kan membaca kisah-kisah para tokoh ini, ada di teks kita di dalam Alkitab, dan itu Alkitab punya kewibawaan sehingga kita mempercayai bahwa perjumpaan mereka itu betul begitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini,
Apa yang bisa menguatkan kita atau yang bisa yang menjelaskan bahwa perjumpaan yang kita alami entah melalui retret atau melalui ngulik Alkitab ini atau melalui lagu begitu dapat disebut juga sebagai sebuah perjumpaan dengan Tuhan, artinya bahwa perjumpaan itu sahih begitu, Pak? Ya, jadi memang pertama-tama kalau kita mengatakan perjumpaan itu sah enggak begitu ya. Ini memang sangat subjektif nih akhirnya kan ya. Karena ini berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh pribadi-pribadi tersebut. Pengalaman personal ya. Pengalaman personal. Karenanya pengalaman personal ini tidak boleh kemudian menjadi ukuran. Semua harus sama seperti saya. Beda karena cara Tuhan menjumpai kita juga berbeda ya. Nah, saya pernah sedikit membaca begitu ya dalam bukunya William James, The Varieties of Religious Experience. Dia menyebutkan bahwa pengalaman adalah hal yang justru paling inti dan paling hakiki dari sebuah agama, dari sebuah kepercayaan. Karena kalau nggak ada pengalaman, dari mana orang kemudian bisa percaya pada sesuatu begitu ya? Pengalaman yang dimaksud oleh William James ini adalah pengalaman yang sungguh unik, sekali lagi unik, karena tiap orang pasti beda-beda. Ya. Unik dan dahsyat. Sehingga pengalaman yang dijumpai itu ya, mengurung, mencengkeram, dan bahkan menguasai sepenuhnya orang yang ngalami itu. Ya. Dan kemudian bukan cuma mengurung dan mencengkeram dengan pengalaman itu, termasuk bisa kemudian menggerakkan dia untuk berubah. Berubahnya total. Nah itu pengalaman yang menurut saya justru pengalaman yang sangat hakiki tadi. Ya. Seperti pada Paulus ya Pak? Lah ya, seperti pada Paulus. Itu benar-benar radikal kurang jahat gitu ya? Apa dia? Sebenarnya kan kalau dalam ukuran kita mengerikan, mengerikan sekali untuk orang Kristen pada masa itu. Betul. Tetapi begitu mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan, berubah secara radikal. Dan itu hakiki sekali pengalamannya. Hanya dia yang bisa mengalami dan melihat itu, dia berubah secara total dalam kehidupannya. Dan pengalaman seperti itu kan mungkin terjadinya hanya sekali seumur hidup. Ya. Tidak terulang. Tapi yang pasti dampaknya besar, dan justru dampaknya bisa sepanjang hidup kita. Ya, itu yang namanya religious experience, pengalaman religius. Ya, dan pengalaman religius ini jadi berbeda dengan pengalaman sehari-hari yang biasa-biasa saja misalnya. Ya, karena ini pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Ini. Ya. Yang berbeda dengan berjumpa dengan yang biasa kita temui. Ada yang menyebutnya ini pengalaman berjumpa dengan yang maha lain itu, the holy other. Ya. Ada yang menamakannya sebagai pengalaman perjumpaan dengan Sang Kudus, the sacred. Untuk membedakannya dengan pengalaman yang sehari-hari yang profan gitu ya. Macam-macam orang menyebutnya. Tapi yang pasti, apapun nama yang diberikan, pengalaman perjumpaan itu adalah pengalaman yang luar biasa dan di luar yang biasa-biasa saja dan yang kadang tak terjelaskan oleh kata-kata. Seorang teolog lain, Rudolf Otto namanya, merumuskan pengalaman tersebut sebagai ini, jangan sampai salah nyebut nih ya, agak susah nih ya, Mysterium Fascinans et Tremendum, pengalaman yang mempesona, tetapi sekaligus juga penuh misterium. Ya karena ketemu yang tak terjelaskan itu ya, ketemu Tuhan yang besar itu gitu. Ya, cuman pertanyaannya nih yang sering mengganggu saya nih. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seringnya orang berhenti cuman di situ tuh. Kaget, mengalami sesuatu yang tidak biasa. Tapi kemudian berhenti cuma di titik itu. Cuma berhenti di titik takjub. Tapi kemudian nggak melanjutkan step selanjutnya. Itu yang kemudian orang seringkali jadi kering. Ya. Kenapa? Karena api yang tadinya berkobar-kobar karena perjumpaan itu yang disebut api spiritualitas ya, tak dijaga, lama-lama kan mati, padam, dan akhirnya dingin jadinya. Ya. Nah ini yang sering jadi gregetnya saya ya, orang cuman mencari pengalamannya itu saja, tapi nggak kemudian merespon dan melanjutkannya dengan sesuatu yang lain yang berbeda dalam hidupnya itu. Padahal bukan hanya sesuatu yang seolah menjadi momentum sekali aja, tapi harusnya berkelanjutan ya Pak? Iya, betul. Terus-menerus. Betul. Baik,
Saya kira yang saya tangkap dari sini, yang Bapak jelaskan di bagian ini adalah bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu penting, sangat penting, dapat mengubahkan kita secara radikal. Namun tidak kalah penting adalah bahwa apa respons yang kita berikan terhadap panggilan itu, kemudian tindakan selanjutnya dari sebagai kelanjutan dari respons itu. Ya. Kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dani Purnama. Kita mengulik Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 dengan tema dijumpai dan dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kita melanjutkan ulikan kita. Tadi di segmen pertama beberapa hal sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Dani dan kita lanjutkan. Saya awali segmen kedua ini Pak dengan melihat pada tema kita dijumpai dan dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah. Dalam teks yang saya baca tadi dan para sahabat juga sudah dengarkan dan mungkin perhatikan begitu, bahwa Tuhan Yesus menjumpai beberapa orang murid, ada Andreas, ada Simon, ada Filipus dan Nathanael begitu. Artinya dia berjumpa dan memanggil mereka. Nah, ketika kita mengambil tema ini untuk kita angkat dalam ngulik Alkitab kali ini, dijumpai dan dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah, apa artinya bagi kita Pak untuk kita ketahui? Oke, baik Bu Tika. Ya, memang dalam perikop yang kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 35 sampai 51, Yesus memang menjumpai dan memanggil para murid pertama ini yang memang disebutkan di sini sebagai untuk menjadi pengikutnya, ya, pengikutnya yang kemudian akan meneruskan karya Tuhan ini di dunia, gitu ya. Nah, versi penulis Injil Yohanes, pemanggilan murid-murid pertama ini setting tempatnya beda-beda, ya. Jadi tempatnya bisa menclok-menclok ke sana sini, gitu. Random, ya, nggak sama ya. Iya. Nah, siapa yang Yesus jumpai dan panggil mula-mula ini? Ya. Ada Andreas, ada Petrus, Filipus, dan Nathanael. Dan menariknya, cara mereka dijumpai dan panggilan kepada mereka juga beda-beda. Seperti tadi saya katakan, perjumpaan pada kita itu khas. Unik ya, masing-masing. Masing-masing orang beda-beda. Sama. Itu juga yang dialami oleh keempat murid pertama ini. Ya. Berbeda-beda cara mereka dijumpai dan dipanggilnya juga berbeda-beda. Kita lihat satu-satu misalnya ya, Bu Tika ya. Yang pertama Andreas. Andreas ini semula adalah murid Yohanes Pembaptis. Ya, dikatakan ada 2 murid Yohanes Pembaptis. Ya. Setelah Yohanes menunjuk dan menyebut Yesus ini anak domba Allah, lalu 2 murid ini mengikuti Yesus. Ya, mengikuti dalam harafiah berarti ikut jalan di belakangnya ya. Nah, Yesus
kemudian memang dikatakan tidak memanggil Andreas secara langsung, tapi justru bertanya. Setelah tahu nih ada yang ngikuti gitu ya, apa yang kamu cari? Gitu. Nah, Andreas dengan jujur mengatakan, Rabi, saya mau tahu di mana engkau tinggal gitu ya. Polos-polos aja nih. Dan oleh Yesus ditunjukkan, mari. Gitu, lihat. Supaya kamu tahu kehidupan saya gitu ya. Mari lihat. Jadi kalau kita belajar dari yang Andreas ini pertama, adalah mungkin dia minta dulu sesuatu yang dilihat ya. Saya mau ikut Tuhan tapi saya mau lihat dulu. Bener nggak sih? Bener nggak ya? Di mana sih tinggalnya? Ini suatu yang sangat-sangat intim loh ya, tempat tinggal gitu. Di mana Yesus tinggal. Baru kemudian dia mengikuti Yesus sebagai muridnya. Itu semacam syarat ya? Ya itu dia. Boleh nggak lihat dulu? Gitu ya. Boleh. Nah, Yesus jawab. Lalu yang kedua, Simon Petrus. Ini saudaranya Andreas katanya ya. Simon dibawa kepada Yesus oleh Andreas. Dan Andreas cuman ngomong begini. Kami telah menemukan Mesias. Kristus ya, berarti dia yang diurapi gitu. Dalam pemahaman orang Yahudi kan memang ada Mesias yang dinantikan. Jadi begitu dikatakan kami sudah menemukan Mesias, pasti antusias nih orang-orang yang mendengarnya. Dan Simon kemudian mendekat kepada Yesus. Nah, Yesus pun tidak memanggil Simon secara langsung, tapi kala dia berjumpa dengan Petrus, Yesus berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Cuman begitu. Itu saja udah menyentuh sekali buat Simon ya. Dikatakan Petrus segera ikut. Ketika Andreas membawanya kepada Yesus, dia nggak banyak tanya. Ini dulu, ini dari mana? Ini siapa? Enggak. Begitu dikatakan aku telah menemukan Mesias, dia langsung ikut. Antusias sekali dia. Ya. Dan dia ikut Yesus tanpa banyak bertanya. Nggak nanya dapat apa nanti. Iya, nggak nanya kan. Saya untungnya apa. Ya, terus dia ini siapa? Enggak. Ya, percaya dia berangkat. Ya, ada tuh model begitu kan. Iya. Tersentuh, langsung ikut. Ya. Yang ketiga, ini Filipus ya. Filipus ini ditemui Yesus di Galilea. Dan, secara langsung Yesus memanggil Filipus. Ikut aku, gitu. Ini personal sekali ya? Personal banget loh. Ya. Yang dua tadi enggak. Ya. Mereka malah yang mau ya? Iya, mereka yang mencari dulu gitu ya. Yang ini, Filipus ikutlah aku. Nah, yang kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu apoluteo. Ya. Itu artinya secara harfiah memang menyertai, mengikuti, berjalan di belakang. Ya. Berjalan, kalau berjalan di belakang berarti berjalan di jalan yang sama dengan yang diikuti. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan pada Filipus, ikut aku, berarti kamu akan ada di jalan yang sama dengan yang aku jalani. Dan menariknya ini responnya Filipus nih. Ketika diajak untuk berjalan bersama, di jalan yang sama dengan Tuhan, dia tidak juga bertanya-tanya. Dia tidak mempertanyakannya. Dia langsung ikut tanpa ragu. Kalau saya mungkin mau kemana Tuhan? Iya. Ngapain? Mana? Iya, ngapain? Kerjaan saya nanti apa di sana? Iya, gitu. Kita kan begitu ya. Normal. Tetapi lihat, orang yang sudah memang mengalami pengalaman yang unik gitu ya, tersentuh tanpa ragu di jalan. Di jalan yang sama dengan Tuhan. Terakhir, ini makin unik nih. Namanya Nathanael ya. Kala Filipus menyampaikan, ini berantai nih ya jadinya ya. Berantai, dan ketika Filipus menyampaikan kepada Nathanael, ia sudah bertemu dengan Mesias. Beda nih dengan Petrus. Kalau tadi Andreas kasih tahu, kami udah ketemu Mesias, langsung ikut. Langsung ikut. Ya. Ini Nathanael beda lagi. Ini jangan-jangan mirip-mirip kita nih. Mungkin, sepertinya Pak. Mirip-mirip kita nih ya. Skeptis ya. Skeptis, ragu. Dari Nazaret, dia bilang. Yang bener aja. Yang bener aja, apa mungkin ada sesuatu yang baik datang dari sana, gitu kan? Ya. Karena dari pengetahuannya, tidak pernah dinubuatkan akan datang Mesias dari Nazaret. Ya. Mesti dari Yerusalem, dari pusatnya mereka kan ya, ibadah mereka. Skeptis, bertanya, ragu. Tapi kala ia bertemu langsung dengan Yesus, Yesus kemudian menyebutnya sebagai ini seorang Israel yang sejati. Ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu menjadi panggilan buat Nathanael, menjadi Israel sejati.
Keturunan Abraham yang murni, bukan karena dalam pengertian darah, tetapi dalam hal percaya, beriman kepada Tuhan. Jadi kalau dipikir-pikir, yang keempat ini Nathanael ini versi yang tidak langsung percaya. Iya. Ya. Ragu dulu, bertanya dulu. Bertanya dulu pada panggilan Tuhan. Dia bertanya bagaimana Tuhan bisa kenal saya. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian menunjukkan, aku sudah lihat kamu ada di pohon ara. Wah, kaget dia. Kok tahu? Ya, Nathanael tersentak dia. Dan di situ kemudian dia tidak lagi ragu bahwa ini memang bukan manusia biasa. Ya. Ini anak Allah, Raja orang Israel. Dia sampai mengaku seperti itu. Di pertemuan pertamanya loh ya. Luar biasa kan ya. Tadinya awalnya ragu, tapi begitu dikasih sedikit sungguh-sungguh percaya. Clue menjadi begitu percayanya. Ya. Ada 4 macam tuh. Beda-beda kan? Iya. Tadi di segmen pertama Bapak menjelaskan bahwa sudah menjelaskan bahwa perjumpaan itu terjadi pada masing-masing orang. Ada yang melihat langsung beberapa seperti mereka berempat ini, tapi kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan dalam cara yang lain, entah khotbah, lagu dan lain-lain begitu. Nah, ada satu hal lain sementara ketika mempersiapkan ini, Pak, saya menangkap begini. Andreas dia memberitahu Petrus, artinya dia mengajak Petrus kepada Tuhan. Kemudian Filipus pun mengajak Nathanael dan somehow saya jadi merasa ini baik juga bahwa ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengajak orang lain gitu. Betul. Itu catatan yang saya peroleh ketika mempersiapkan memang materi kita ini dan saya kira itu juga sebuah model yang sangat baik begitu ya. Saya pikir itu sesuatu yang sangat indah ya. Sangat indah. Jadi pengenalan perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya dimiliki sendiri. Dia mau mengikut sertakan yang lain. Ayo loh, ketemu loh. Ayo loh, alami loh. Bukan cuma saya. Kadang-kadang orang merasa cukup ketika saya puas nih, saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Lalu dinikmati sendiri. Ya. Karena ini kontra dengan yang tadi penutup yang Bapak sampaikan di segmen 1 bahwa ada orang yang begitu puas dengan perjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya sebegitu puasnya lama-lama dia stuck di situ. Berhenti, apinya padam. Tetapi para murid-murid Andreas dan Filipus menunjukkan apinya nggak padam di mereka karena takjub, tapi orang lain diajak supaya apinya malah makin besar. Ya, betul. Justru itu menarik sekali menurut saya. Menarik sekali. Jadi itulah sebuah spirit ya, spirit murid-murid ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak nikmati sendiri, tapi mereka kemudian memperbesar lingkaran api ini ya supaya orang lain juga mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Oke, Pak, sangat menarik dan kita tentu juga tidak boleh berhenti di sini juga. Kita harus lanjut dalam semangat para murid yang pertama ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana murid-murid, bagaimana Tuhan menjumpai para murid gitu. Ada Andreas dan Petrus yang bukan Tuhan yang mencari mereka, tapi mereka justru mau mengikut Tuhan dengan sukarela. Tapi ada Filipus juga yang Tuhan memang panggil, ayo ikut aku. Dan ada Nathanael yang sempat ragu, tapi baginya pun Tuhan memberikan panggilan juga, begitu undangan seperti itu. Siapa mereka, nama mereka, dan respons mereka sudah diberitahu oleh Bapak tadi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa atau bagaimana relevansi hal ini bagi kehidupan kita yang juga adalah murid-murid Tuhan hidup di masa kini, dan saya pikir juga seharusnya meneruskan semangat yang sudah ditampilkan oleh Andreas dan Filipus untuk mengajak orang lain juga. Apa relevansinya bagi kita, Pak? Ya, baik. Sebelum lupa jadinya baik, tadi Pak. Pertanyaan terakhir dari Bu Tika adalah bukan pertanyaan, jadi sebuah dorongan buat kita ya ketika mengangkat lagi soal Andreas yang mengajak Petrus Filipus mengajak Nathanael. Itu poin pertama menurut saya pembelajaran kita ya. Baik. Bahwa berjumpa dengan Tuhan nggak boleh hanya dinikmati sendirian. Mesti kemudian ini menjadi sebuah kerinduan kita supaya orang lain juga ditarik mendekat dan mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Semacam multiplikasi. Ya, dan tentunya kita tidak boleh memaksa harus seperti saya berjumpanya. Enggak, ternyata beda ya. Masing-masing beda. Ya. Betul. Biarlah mereka yang mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Tapi itu menjadi sebuah dorongan buat kita yang sudah pernah mengalami indahnya perjumpaan dengan Tuhan ini. Mari ajak juga yang lain untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Ya. Lalu hal yang lain yang kita belajar adalah ini dia, Tuhan itu menjumpai
pribadi demi pribadi itu dengan kekasannya, dengan cara yang unik ya. Caranya berbeda-beda, tapi yang pasti diajak semua untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk ikut berkarya, bahkan ikut melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan kerjakan itu. Ya. Jadi dengan sengaja Tuhan memang menemui, menjumpai, atau memberikan dirinya dijumpai ya, ditemui para murid ini, ya, supaya kemudian ia mengajak mereka untuk melanjutkan karya itu. Sebenarnya Tuhan mampu nggak sih mengerjakan semua tugas itu sendiri? Mampu. Saya yakin mampu, Pak. Mampu. Dunia yang dari tidak ada menjadi ada. Iya, gampang aja buat Tuhan berfirman. Betul. Ya. Tetapi secara sengaja justru Tuhan menyertakan, mengikut sertakan kita manusia yang penuh kelemahan, kekurangan ini, keterbatasan, menjadi rekan sekerjanya. Nah, mestinya ini pengalaman yang seperti ini kan pengalaman yang menggetarkan mesti. Siapa saya Tuhan? Kok Tuhan, mungkin kalau saya jadi Petrus ya, siapa saya Tuhan? Ya. Saya ini cuma nelayan loh. Kok Tuhan mau repot-repot nemui saya dan memanggil saya untuk jadi rekan sekerja Tuhan? Kita itu yang lemah ini terbatas. Kepercayaan ya Pak, istimewa ya. Istimewa, ya. Tapi kan kebanyakan kita nggak lihat itunya. Kita lihat, aduh repot. Dipanggil Tuhan repot nih, capek nih, ada resiko nih. Waktu. Jadi makanya kemudian, enggak lah, janganlah, Tuhan orang lain aja gitu kan. Betul. Berbeda dengan ini, mereka merasakan getaran karena pengalaman yang luar biasa. Dan karenanya kemudian mereka memakai kesempatan itu. Ya. Pengalaman itu kemudian berlanjut dengan respon ketika mereka kemudian memenuhi panggilan itu. Dan disitulah api spirit yang tadi besar itu enggak padam, karena berlanjut dengan semakin besar. Iya, betul. Ya, jadi yang selanjutnya yang kita bisa belajar adalah responnya juga berbeda-beda ya. Cara Tuhan memanggil juga beda-beda, cara menemui berbeda, respons orangnya juga berbeda-beda ketika mendengar panggilan Tuhan. Tadi kalau ingat-ingat tadi berarti ada yang minta bukti dulu. Lihat dulu dong Tuhan. Tinggal di mana? Iya, gitu ya. Lalu ada yang Petrus ikut aja. Ikut aja. Iya. Reaksinya cepat gitu, ikut. Iya. Tapi ada juga yang sempat ragu. Masa sih dari Nasaret? Yang benar gitu. Yang benar, apa iya gitu kan ya. Ya, tapi Tuhan menerima mereka semua. Ini menariknya ya. Iya. Ya, Tuhan tahu kan sebenarnya tiap pribadi kita ini Tuhan tahu. Dan Tuhan menerima semua respon para murid itu. Nah, kita pun berbeda-beda kan kalau dipanggil oleh Tuhan. Nah, beragam respon juga bisa muncul. Ada yang sukacita menyambut, ada yang ragu-ragu, mungkin ada yang menolak dulu juga ada ya. Ada yang banyak tanya, ada ya. Tapi biarlah ini menjadi fase kita mencoba memahami dan mendalami, mengalami sendiri perjumpaan yang menggetarkan dengan Tuhan. Ya. Saya kira menarik ya Pak, ketika Bapak menjelaskan bahwa cara kita dipanggil itu berbeda-beda dan respon masing-masing orang berbeda. Sementara Bapak menjelaskan itu, yang terpikir oleh saya bahwa sesungguhnya kita mendapat anugerah dalam cara Tuhan menjumpai kita, dalam cara kita merespons, kita anugerah gitu loh. Dan itu bagi saya itu membuat ketakjuban begitu ya. Walaupun kita menolak, tetap aja kita dijumpai dan diberikan kesempatan. Betul. Baik, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah,
Maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tanak Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unaung bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di acara Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Dhani Purnama. Kita mengulik Yohanes 1 ayat 35-51 dengan tema dijumpai dan dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kita sudah berada di segmen terakhir dan kita gunakan segmen terakhir ini untuk meminta ulikan Pak Pendeta Dhani menjelaskan pada kita apa yang terjadi, apa yang menjadi relevansi untuk kita pelajari dan kemudian untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan di masa kini. Langsung ke Pak Pendeta, tadi di segmen kedua Bapak sudah menyampaikan dua hal yang merupakan relevansi teks yang tiga ya Pak? Iya, Bu Tika tadi nambahkan satu. Nama satu ya, ada tiga ya, oke. Tiga hal yang bisa kita pelajari dalam panggilan perjumpaan dan panggilan Tuhan kepada para murid-murid ini. Nah, apakah ada hal-hal lain juga yang masih bisa dilanjutkan untuk melihat relevansinya dalam bagi kita umat Tuhan masa kini, Pak? Saya rasa justru ada satu hal lagi ya. Jadi kalau Tuhan memanggil, menjumpai dengan cara yang berbeda, lalu respons manusia juga bisa berbeda. Yang saya yakini hingga saat ini panggilan Tuhan juga masih terus kan datang, ya. Bukan hanya pada para murid gitu ya, tetapi juga terus berkumandang bagi tiap kita di sepanjang zaman, termasuk di masa kini. Nah, cuman pertanyaannya kan, apa sih panggilan itu, gitu ya? Orang kan seringkali dengan gampang mengatakan, kenapa kamu melayani? Ya panggilan. Lah, apa masalahnya? Apa artinya panggilan itu sendiri? Kalau di mahasiswa teologi mungkin kita ditanya surat panggilannya mana? Mana gitu, gitu ya? Iya. Baik. Ya, panggilan itu kan dari kata vocation. Vocation. Vocation punya akar kata dalam bahasa Latin itu sama sebenarnya dengan voice, suara. Ya. Karenanya pertama-tama kalau bicara soal panggilan,
pastilah berkaitan dengan mendengarkan suara dong kalau gitu. Ya, seperti Samuel ya, Iya, Samuel. Ya, itu yang harafiah betul Ya, tuh ya, dengar suara betul ya. Nah, saya mengutip dari buku Let Your Life Speak gitu ya, itu dari Parker Palmer. Parker Palmer mengatakan gini, vocation does not mean a goal that I pursue. It means a calling that I hear. Nah, ini menarik ya, karena buat Palmer, vocation atau panggilan itu bukan sebagai sebuah tujuan yang sedang saya kejar. Justru sebuah suara yang saya dengar. Ya. Sebuah pemberian bahkan. Suara itu sebuah anugerah. Tadi Bu Tika mengatakan, ini anugerah loh. Iya. Ya. Panggilan bukanlah sesuatu yang muncul dari luar sana. Ya. Yang meminta kita untuk menjadi sesuatu yang bukan kita, karena di luar sana. Tetapi justru sesuatu yang muncul dari dalam sini nih. Ya. Dalam hati ya. Iya. Yang memanggil kita untuk menjadi pribadi seperti apa adanya kita. Kan Petrus sebagai nelayan nggak kemudian berubah jadi ahli Taurat kan? Enggak, tetap nelayan. Tetap nelayan. Dia tetap dalam perannya itu, tetapi kemudian ditambahi. Tugas menjadi rekan sekerja Tuhan ya, di tengah melaksanakan kesehariannya itu. Ya. Nah, suara Tuhan yang memanggil kita itu kan masih terdengar sebenarnya sampai saat ini. Lewat apa? Tadi di awal saya sudah katakan bisa bermacam-macam. Ya. Ada yang mendengar suara Tuhan macam-macam. Melalui khotbah. Retret. Ya, retret tadi gitu ya. Saya malah lewat sesuatu yang agak unik. Lewat warta jemaat. Wah, menarik nih Pak. Mesti diceritakan sedikit nih Pak. Jadi cerita dikit ya. Iya, cerita sedikit Pak. Waktu kelas 3 SMA itu zaman-zaman itu sinode GKI Jabar waktu itu ya, masih GKI Jabar disebutnya, GKI Jawa Barat, mencari calon mahasiswa teologi. Lalu diwartakanlah ini ke jemaat-jemaat. Dan saya membaca warta itu kira-kira ya isinya adalah ladang sudah menguning, tuayan banyak. Pekerja sedikit. Tapi pekerja sedikit gitu. Nah, itu kan hafalan gitu. Udah sebelum itu pun saya udah pernah baca gitu ya. Tapi anehnya hari itu ketika dibaca itu kok tergerak, ya, menggema gitu ya. Lalu ada tambahan pertanyaan sedikit di bawah. Maukah engkau menjadi salah satu pekerja itu? Ada tanya. Kalau mau, daftar. Teks dulu di Sinode Jawa. Gitu sebenarnya. Dan hati Pak Dhani langsung resah langsung gitu ya. Galau lah ya gitu ya, dibuat so simple. Iya. Sebenarnya itu ayat hafalan, tapi kenapa kali ini bicaranya jadi begitu dalam gitu. Dan sangat personal ya, kesannya sangat personal. Dan ya itu dari situlah kemudian digumuli lebih dalam. Sampai tiba di kondisi yang seperti sekarang ini ya. Lewat hal yang cara Tuhan memanggil berbeda. Warta jemaat yang kadang-kadang kita buang setelah kita baca gitu ya. Betul. Aneh ya. Tapi itu sekali lagi personal, pengalaman unik saya. Dan itu sah begitu. Iya, betul. Baik. Dan ya dia itu yang pasti memanggil kita untuk ikut serta kan dalam karya kasih Allah untuk kebaikan buat dunia ini. Dia tahu nggak kelemahan dan kekurangan kita? Tahu Pak, persis. Dia tahu keterbatasan kita, tahu persis. Pasti. Tapi tidak menghalanginya untuk mengajak kita jadi rekan sekerjanya. Itu sebuah anugerah menurut saya. Ya. Baik, Pak, tadi Bapak mengutip Parker Palmer begitu ya, bahwa dan Bapak menyebut Petrus di sana. Bapak katakan tadi bahwa ketika Petrus dipanggil, dia dari seorang nelayan, dia tetap menjadi nelayan. Saya pikir itu menarik ya, bahwa kita tidak disuruh untuk menjadi sesuatu yang kita tidak mampu. Tapi barangkali yang saya tangkap, silakan nanti Bapak luruskan atau ditambahkan begitu, bahwa justru dalam pekerjaannya sebagai nelayan, dan kalau saya sekarang sebagai atau kita sebagai pendeta atau apapun pekerjaan kita begitu, karyawan bahkan seorang cleaning service begitu, justru ketika Tuhan menjumpai kita dan memanggil atau mengutus kita di sana, kita menjadi lebih baik dalam melakukan pekerjaan itu karena kita membawa serta nama Tuhan di sana. Bagaimana Pak? Sangat betul, sudah itu betul gitu ya. Jadi menariknya begini, ya Tuhan tidak kemudian kalau dikatakan perjumpaan itu mengubah kita secara radikal, tidak mengubah pekerjaan kita misalnya ya. Tadi kalau saya pakai contohnya, Petrus dari nelayan nggak berubah. Jadi ahli Taurat? Enggak, ya. Tetapi dia dimaknai secara baru kehidupannya.
berkarya di tengah kesehariannya itu untuk kebaikan sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama dalam kehidupan kita sekarang pun begitu ya. Panggilan kepada kita tidak melulu kemudian semua harus jadi pendeta. Enggak, tetapi di tempat di mana masing-masing kita berada, dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita punya, dengan peran-peran yang kita punya, baik di rumah, di tempat kerja, di tempat usaha, tengah masyarakat, di sekolah, dimanapun, ketika kita mengerjakan peran kita, tugas kita, di situ panggilan Tuhan ada. Kita mengerjakannya dengan bertanggung jawab, kita mengerjakannya menjadi sarana kesaksian bagaimana anak Tuhan berkarya secara nyata ya, di dalam kehidupan ini. Memberikan dampak. Memberi dampak buat yang lain. Ya. Dan menariknya, dalam panggilan Tuhan itu ada prinsip, ini saya sedikit-sedikit, saya nggak bisa bahasa Jerman, saya kutip ini dari tulisan Pak Andar ya. Jadi ada istilah Gabe dan Aufgabe. Gabe itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin give, pemberian. Ya. Ada pemberian tapi ada Aufgabe. Setiap kita diberi sesuatu, diberi kemampuan, kelebihan sesuatu, pasti nanti ada Aufgabe, ada penugasan. Ditugaskan melakukan sesuatu dengan pemberian-pemberian ini. Ya. Dia memberi kita karunia, talenta. Pasti nanti ditugaskan untuk memakai karunia talenta ini untuk menjadikan sekerja tadi. Tapi sebaliknya, kalau kita ditugaskan sesuatu, dipanggil untuk mengerjakan sesuatu, percayalah Tuhan juga akan memberi perlengkapan untuk mengerjakan itu. Ya. Ini menariknya, Tuhan gak sekedar manggil, tapi juga memperlengkapi kita, memampukan kita untuk mengerjakan bagian kita. Dimanapun tadi ya perannya ya, dimanapun tempat kita. Gitu ketika. Dan saya menangkap pada penjelasan Bapak itu artinya bahwa kita tidak ada alasan untuk berdalih juga sebetulnya. Karena keyakinan itu bahwa, dan Tuhan sudah banyak kali membuktikannya bahwa ketika dia memanggil, dia pasti akan memperlengkapi juga. Betul. Baik, kita akan mengakhiri ngulik ini Pak. Apa yang menjadi pesan teks kita dari apa yang kita lihat kali ini, supaya juga boleh menjadi pembelajaran bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini, agar tadi saya menarik dari segmen pertama tadi bahwa api yang dimiliki oleh para murid dan juga kita terima melalui karya-karya yang terus Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita dan mengirim para pekerja seperti Pak Dhani juga dipanggil melalui bahkan warta jemaat sehingga banyak orang diperlengkapi. Ngulik Alkitab kali ini juga, apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa supaya api itu juga boleh, walaupun kita tidak berjumpa langsung sekarang, tapi juga api itu boleh menyala dalam diri mereka dan diteruskan pada orang lain, Pak. Silakan. Sahabat YKB, hidup kita ini sebenarnya hidup yang terberkati. Kita itu diberkati dengan keselamatan dari Tuhan. Diambil dari posisi yang tak berdaya sebenarnya untuk keluar dari kubangan dosa. Tapi kemudian Tuhan berkarya untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan bukan berhenti cuma menyelamatkan, tapi juga kemudian memelihara, menyertai, memberikan kekuatan untuk kita melanjutkan kehidupan. Dan lebih dahsyat lagi tadi yang saya katakan, Tuhan yang menyelamatkan itu juga Tuhan yang menjumpai kita. Ya. Secara pribadi demi pribadi kita dijumpainya dengan cara yang khas tadi ya. Bukankah ini anugerah tadi Ibu kita bilang. Terberkati sekali kita ini ya. Padahal siapakah aku ini? Sampai Tuhan begitu rupa ya. Nah, pengalaman hidup seperti itu menjadi pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan akan kasih-Nya itu. Mestinya kemudian membuat kita mengalami betul karya Tuhan ya. Membuat kita makin memahami dan merasakan betul sentuhan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, tapi sekali lagi, ya karena ini rangkaian penutup ya, hidup kita sebagai pengikut Kristus ini kan tidak berhenti sampai titik mengalami dan memahami karya Tuhan. Bukan cuma terpesona dengan pengalaman luar biasa lalu selesai gitu ya. Hidup anak-anak Tuhan adalah juga hidup yang diisi sebenarnya untuk memenuhi panggilan dan tugas pengutusan kita. Menjadi rekan sekerjanya di sini. Supaya apa? Supaya hidup kita seperti Andreas tadi,
bawa yang lain. Seperti Filipus ya. Iya, seperti Filipus, ajak yang lain mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan yang indah itu. Nah, mungkin memang tugas, panggilan, dan pengutusan kita bukanlah pekerjaan besar yang besar-besar di luar sana. Mungkin tugas, panggilan, dan pengutusan kita dekat-dekat saja di sekitar kita. Di tengah keluarga kita mungkin. Ya, dan itu malah penting sekali. Penting sekali sekarang. Ya. Apalagi situasi pandemi sekarang ya. Betul. Ketika orang lebih banyak bersama dengan keluarga. Ya. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab, panggilan kita mungkin sekarang. Ya. Menjadi pasangan yang setia. Membangun relasi yang indah, suami dengan istri. Atau menjadi anak yang berbakti. Yang mengerjakan tiap tugas. Yang membanggakan juga buat orang tua. Atau menjadi teman. Buat orang-orang di sekitar kita yang saat ini tentu banyak yang berbeban, berat, punya persoalan. Teman yang bersedia mendengarkan. Teman yang bersedia untuk berada bersama dengan mereka. Ternyata panggilan kita banyak sebenarnya. Banyak sekali. Ya, dan banyak itu sekali. sangat sehari-hari. Sangat sehari-hari. Jadi, walaupun tadi di awal saya katakan ada perbedaan antara pengalaman religius bertemu dengan yang besar itu dengan pengalaman sehari-hari. Tapi ternyata sebenarnya Tuhan bisa memakai pengalaman yang sehari-hari. Betul, Pak. Untuk juga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengajak orang lain juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya anugerah dari Tuhan, karena itulah cara Tuhan yang dahsyat itu bisa memakai yang sederhana sekalipun untuk menjadi alat kita merasakan dan mengalami perjumpaan dengannya. Begitu, Bu Tika. Baik, Tuhan menjumpai kita dan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Pak Pendeta Dhani Purnama yang menjadi narasumber kita mengingatkan kita juga tadi barusan dalam penutup ini mengatakan bahwa kita bisa juga dalam perjumpaan itu mengajak orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hal yang sederhana saja. Saya mengutip apa yang Bapak katakan bagian akhir tadi, bahwa kita bersedia menjadi teman bagi orang-orang di sekitar kita di tengah banyaknya tantangan dan beban hidup, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang dikasihi, berada pada titik nadir kehidupan antara Tuhan masih ada atau enggak, Tuhan mendengar atau tidak. Perjumpaan kita dengan Tuhan kiranya memampukan kita membawa orang lain menyaksikan kehadiran kita, membawa orang lain menyaksikan bahwa Tuhan sesungguhnya hadir bersama mereka. Baik, Pak Pendeta Dhani Purnama, terima kasih telah menjadi narasumber ngulik kitab kali ini. Kiranya ulikan Yohanes 1 ayat 35-51 yang Bapak sampaikan dijumpai dan dipanggil menjadi rekan sekerja Allah dapat menjadi berkat bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan kita saat ini dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Tika. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya bincang kita ini menjadi berkat bagi kita semua, terus menolong kita juga untuk menyadari bahwa kita dijumpai, dipanggil Allah secara spesial untuk juga melakukan tugas spesial yang dikehendakinya tentu saja. Kami mengapresiasi dukungan yang Anda berikan, baik dengan like atau membagikan linknya kepada orang lain supaya mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan begitu, atau membagikan di media sosial Anda juga. Jangan lupa subscribe di channel Bible Study supaya mendapatkan konten-konten terbaru dari Ngulik Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri ngulik ini dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Dhani. Silakan Bapak. Mari sahabat IKB kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar bersama mengenai pemanggilan para murid pertama. Terima kasih untuk kami boleh mendapatkan pengalaman-pengalaman indah berjumpa dengan Tuhan. Tiap kami punya pengalaman yang berbeda. Cara Tuhan menjumpai kami berbeda. Cara kami merespons panggilan Tuhan juga berbeda. Tapi yang pasti Tuhan memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Lewat berbagai segi kehidupan kami. Lewat berbagai peran dan tugas yang kami lakukan di tengah keseharian kami. Baik di tengah keluarga, tempat kami bekerja, tempat kami berusaha, di sekolah, di tempat kami berkuliah, di tengah masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan itu sebuah anugerah
ketika kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan. Karenanya kami memberi diri untuk terus Tuhan pakai, menjadi alat kebaikan di tangan Tuhan, yang juga mengikut sertakan teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami untuk juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.